Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul ahad, hari ke-3 dari bulan November 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan dari mereka yang ada walinya, Sufyan, Abu Rais, Qais, dan yang lainnya menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Wadi rahimahullah ta'ala qala Imam Tirmidzi rahimahullah haddatsana Ahmad bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud akhbarana Syu'bah an 'Asim qala sami'tu Dzir bin Bais yuhadditsu an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an fa qara'a 'alaihi lam yakun alladziina kafaru fa qara'a fiha inna dina inda Allahi al-hanifiyyah al-muslimah la yahudiyyah wa la nasraniyyah wa la majusiyyah man ya'mal khairan wa lam yukfarahu wa qara'a alayhi law anna libni adam wadiyan min malin labtagha ilayhi thaniyan wa law kana lahu thaniyan labtagha ilayhi thalithan wa la yamla'u jawfi ibni adam illa turab wa yatubu ala man taba. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت الزيد يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية وقرأ عليه لو أن لابن آدم من يعمل خيرا فلم يغفر له وقرأ عليه لو أن لابن آدم واليا من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. بسم الله. قال الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين fi musnadi Ubay ibn Ka'b rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala Abu Dawud rahimahullah haddatsana Abul Walid At-Tayalisi akhbarana Hammam ibn Yahya an Qatadah an Yahya ibn Ya'mur an Sulaimana ibn Sardin al-Khuzai an Ubay ibn Ka'b Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Ubay inni ukri'tul Qur'ana faqila li ala harfin aw harfain faqala al malaku alladhi ma'i qala ala harfain qultu ala harfain faqila li ala harfain aw thalathah faqala al-malaku alladhi ma'i qul ala thalathah qultu ala thalathah hatta balagha sab'a ahrufin summa qala laisa minha illa syafin kafin in qulta sami'an aliman azizan hakiman ma lam tukhtim ayah adab birahmah aw ayah rahmah bi'adab. Qala syekhuna hada hadithun sahih ala syarti syaikhin. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini, diriwayatkan oleh Abi Daud dari Hisham Ibni Abdul Malik, yang mana dia kunyahnya yang masyhur Abul Walid At-Tayalisi, bernama Hisham Ibni Abdul Malik Al-Bahili. Maka Al-Bahili dari mana? Dari Basrah.
Maka di sini Imam Abi Daud meriwayatkan dari Abil Walid atau Yalisi Al-Basri. Dan dia namanya Hisham ibnu Malik. Dan dia hidup di Tabaqah yang at-tasi'ah. Seperti di Takrib dilihat. Maka lihat bagaimana Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari gurunya yang di Tabaqah ke-9. Maka di sini bisa jadi sanadnya Ali. Adapun kedudukan Abul Walid atau Yalisi dari ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia di atas derajat thiqah. Berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqatun hujjah sabtan. Kana thiqatun hujjatun sabtan. Maka lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad yang lebih kecil darinya karena dia hidup di Tabaqah yang ke-10, huwal yaum syekhul Islam. Maka dia katakan Abul Walid pada zamannya dia adalah syekhul Islam. Di zaman Imam Ahmad dia syekhul Islam. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi kana imaman fi zamanihi jalilan anin nas au indan nas. Maka dia dulu imam di zamannya. Dan dia sangat agung di antara manusia. Subhanallah ya ibadallah. Tidaklah seseorang diagungkan oleh Allah bukan dari hartanya, bukan dari keturunannya, bukan dari kekayaannya, namun karena ikhlasnya kepada Allah. Jika kita melihat bagaimana para ulama memuji orang-orang yang memang tinggi derajatnya dan kita rujuk, mereka bukan ahlul mal, bukan seorang tokoh dari kelompoknya, dari partainya, atau dia seorang gubernur, atau dia seorang presiden bahkan. Maka tidak mesti ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah harus dari orang-orang kaya, orang-orang yang berjabat, orang-orang yang populer sebagai bintang film ataupun populer seperti the big star dari pemain lapangan. Maka tidak butuh dengan itu. Orang yang tinggal di desa namun dia ikhlas kepada Allah dalam peribadatannya, dalam mengajarnya, dalam belajar, dalam berdakwah, maka dia akan menjadi terkenal lebih dari terkenalnya dengan mega bintang di zamannya. Maka di sini semua ulama Ahmad ibn Hanbal mengatakan Syekhul Islam di zamannya. Abu Zur'ah mengatakan imam di zamannya. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan thiqatun hujjatun sabtan. Dan Abu Hatim mengatakan imamun faqih akilun thiqatun hafidun. Lihat Abu Hatim yang mutasyaddid, yang sangat pelit dalam mentautsik. Di sini dia mengatakan imamun faqihun akilun thiqatun hafidun. Ini dikarenakan Allah mengangkat derajatnya. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, dalam permasalahan agama ini kita butuh ikhlas kepada Allah. Tidak usah mencari-cari, tidak usah mengais-ngais diri kita, mengangkat derajat kita. Maka Allah Jalla wa'ala yang angkat, yang akan mengangkat derajat kita. Meskipun kita ini miskin dan papa, meskipun kita hidup di luar kota, meskipun kita tidak mempunyai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, namun jika Allah menginginkan untuk ditinggikan derajatnya di dunia, maka Allah akan meninggikannya. Dan ini dikarenakan Allah cinta kepada orang tersebut, dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan mencintai Allah.
Maka lihat bagaimana ucapan para ulama kepada Abul Walid At-Tayalisi. Padahal dia bukan orang yang menduduki jabatan sebagai gubernur, sebagai presiden, ataupun sebagai anggota dewan misalnya, ataupun menjadi orang yang paling kaya di daerahnya, ataupun populer dikarenakan mega bintang, tidak. Namun lihat bagaimana ucapan-ucapan ulama terhadapnya. Bahkan ulama yang terakhir misalnya Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Imamul Hafidh An-Naqid Syekhul Islam. Imam Az-Zahabi yang hidup, muridnya Imam Ibn Taimiyah pun mengatakan demikian. Dan begitu pun Al-Hafidh di Fathah mengatakan Siqatun Sabtun. Maka dia adalah rawi yang siqatun sabtun, di atas derajat imam. Maka di sini ya ibadallah, ingin kalian ditinggikan derajat dan dikenang di dunia dan tidak keluar dari dunia ini kecuali dengan nama yang harum, tercatat di rekor kelahiran tahun demikian sampai tahun demikian dalam keadaan harum namanya, ikhlas kepada Allah. Meskipun kalian ikhlas kepada Allah hanya diketahui segelintir orang, namun Allah akan mengabadikan nama kalian di tarikh kehidupan. Dan ini bagaimana caranya? Dengan mengikuti syariat-syariat Islam. Maka penyebab Allah mencintainya. Seperti bagaimana misalnya mereka orang-orang yang ikhlas. Di tengah nyala, di belakang siapa yang belajar? Atau khalas. Maka di dalam permasalahan ikhlas ini, contohnya kita belajar hanya untuk Allah Jalla wa'ala, niat kita menuntut ilmu. Dan yang mengajar, memberikan faidah-faidah, dan membelajarkan ilmu-ilmu, mentransfer dari Al-Quran dan Sunnah, dan para santri yang mengabsorpsi dari ilmu-ilmu, semuanya dalam keadaan ikhlas, maka Allah akan mencintai kita dan akan memudahkan urusan kita, dan akan bahkan setelah kita keluar dari dunia ini dengan nama yang harum. Maka cukup dengan Al-Quran. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat mereka orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman dari ilmu mereka. Maka ingin diangkat derajatnya, menuntut ilmu dengan ikhlas. Seperti kita semua di sini. Berusaha dengan ikhlas. Dan mengajari manusia dengan ikhlas. Itu yang kita harapkan. Dan begitu pun dalil-dalil syar'i Allah mengangkat derajat kita juga. Seperti tadi Abul Walid. Dia disebutkan ulama yang agung, Syekhul Islam di zamannya. Karena ilmunya dan keikhlasannya dulu. Di saat menuntut ilmu dan di saat mengajari ilmu dan berdakwah. Maka pendalilannya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Fa'ahibhu. Fa'ahabbahu Jibril. Faqala Jibril li ahli sama, innallaha yuhibbu hadha rajul aw fulanan fa'ahibbuh. Fa'ahabbahu ahlus sama. Maka maknanya di sini Allah Jalla wa'ala jika mencintai seorang hamba, dia akan mengumumkan di atas langit. Dan ini dari mana Allah mengumumkan dia? Karena apa? Karena dia selalu duduk di majelis ilmu. Maka antum sekarang duduk di majelis ilmu di sini. Meskipun antum tidak masuk kepada university, ataupun kalian tidak duduk bersama profesor,
Dan kalian tidak tercatat dari orang-orang yang IP-nya 3,8 dan seterusnya. Namun di sisi Allah, setiap hari kalian menuntut ilmu, setiap hari berada di halaqah, Allah mengetahui. Dan dari keutamaan halaqah itu disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang di akhir yang menjadi pembuktian dari hadis ini, wa dzakarahumullahu fi man indah wa hafathumul malaikah. Maka tidaklah seseorang selalu dalam keadaan membuat halaqah, menuntut ilmu, baik dia sebagai pengajar atau dia sebagai talib yang menuntut ilmu di masjid. Fi baitin min buyutillah, kata Nabi, di rumah-rumah Allah menuntut ilmu setiap saat, anytime, anywhere. Maka apa balasannya? Allah menurunkan ketenangan dan Allah menjaga majelis itu dengan malaikat-malaikat dengan sayap-sayapnya, dan juga Allah memberikan rahmat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang jadi poin. Allah akan menyebut nama-nama kita yang ada di sini. Kalau Allah menyebut di mana? Allah mengingatkan mereka, menyebut nama-nama mereka yang sibuk di halaqah menuntut ilmu di mana? Apakah di mall? Tidak. Apakah di pasar? Tidak. Apakah di terminal? Tidak. Namun di sisi Allah bersama para malaikatnya di atas langit. Maka hadis ini, hadis keutamaan majelis. Orang-orang yang hadir di sini, Abu Fulan, ataupun Fulan dari Batam, Fulan dari Lubuk Linggau, Fulan dari Medan, Fulan dari Pekanbaru, dan seterusnya. Maka mereka disebutkan di sisi Allah sesuai hadis ini. Dzakarahumullahu fi man indah. Jika Allah menyebut nama-nama mereka di mana? Di atas langit. Lalu dengan siapa kalau di atas langit? Dengan manusia? Tidak. Dengan para malaikatnya. Maka ini dari hubungan bagaimana Allah mengangkat derajat mereka. Dan di hadis tadi yang kami sebutkan, jika Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai seseorang. Di sini hubungannya dengan orang ini duduk di majelis-majelis ilmu. Maka akhirnya Allah mencintai orang ini dan diumumkan kepada Jibril, dan Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, sehingga para malaikat semuanya disuruh untuk mencintai. Dan kalau malaikat diperintah oleh Allah, mereka akan menjadi super taat. Karena sifat malaikat apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jika diperintah akan taat dan tidak pernah bermaksiat. Maka para malaikat akan mencintai orang-orang yang duduk di majelis ilmu, karena mereka disebutkan oleh Allah. Selalu disebut oleh Allah, dan Allah mengatakan kepada Jibril, aku mencintai fulan, aku mencintai fulan. Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, wahai para malaikat, Allah mencintai fulan karena mereka duduk di halaqat majelis-majelis ilmu. Lalu setelah itu apa? Dicintai oleh Allah dan Jibril dan para malaikat. Ini alhamdulillah sudah kenikmatan yang paling puncak prima. Tidak butuh diketahui kita derajatnya oleh para manusia. Allah yang menciptakan kita. Itu cukup. Namun min babil fadl, dari keutamaan yang Allah inginkan, apa kata Nabi? Summa ju'ilal qabul fil ard. Kemudian setelah dicintai oleh Allah dan Jibril dan para malaikat di atas langit, orang yang berilmu dan sibuk di halaqah-halaqah ilmu dengan ikhlas ini, kemudian diberikan keutamaan ju'ilal qabul fil ard. Allah jadikan manusia-manusia menerima hati-hati mereka dari orang-orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu tersebut.
Maka berapa dari para pengajar-pengajar yang ikhlas dan murid-murid yang menuntut ilmu ikhlas untuk Allah, jika dia ke pasar, Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silahkan beli ayam, beli 2 kilo dikasih 1,5 kilo. Iya, dikasih 2,5 kilo. Dan kita terus terang, jika hari Jumat atau apa mengumumkan, insya Allah kita ada goro, ditambah. Ini untuk goro. Dan ini untuk begini, dan ini untuk begitu. Dan seperti sekarang kita umumkan akan ada goro. Alhamdulillah. Banyak yang di belakang layar memberikan semangat kepada kita untuk membeli bahan-bahan yang kita inginkan. Maka ju'ilal qabul fil ard. Orang-orang ini yang ikhlas kepada Allah dijadikan diterima di dunia dan diangkat derajatnya dikarenakan duduk di majelis ilmu seperti yang ada pada kita sekarang. Maka lihat keutamaan kita yang selalu melaksanakan halaqatul ilm. Maka jangan pelit-pelit untuk mengajar wahai para dai. Jadikanlah kalian yang mempunyai masjid, yang mempunyai ma'had pondok pesantren, kenapa mengisi misalnya setiap pekan hanya beberapa jam atau dalam waktu misalnya 1 hari 1 jam. Maka ma'had dan masjid punya kalian. Semangatlah menuntut ilmu. Tidak seperti para dosen yang ada di university, paling profesor doktor mengajar 2 jam dalam sepekan, 4 jam dalam sepekan, sesuai dengan fakultasnya. Alhasil, semangatlah wahai para dai ilallah. Banyaklah membuat halaqah dan banyaklah mengajar, karena justru dengan ini kita diangkat derajatnya. Maka Umar ibn al-Khattab, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat dia berpatroli bersama para sahabat keluar ke Mekah, kemudian dari Mekah keluar ke desa namanya Usfan, maka dikatakan man amir fi hadhil qaryah fi Usfan. Usfan seperti kabupaten yang di luar dari Mekah. Maka dikatakan oleh mereka Abdurrahman ibnu Abza. Dijadikan oleh kami Abdurrahman ibnu Abza menjadi bupati di sini. Lalu Umar bertanya, siapa Abdurrahman ibnu Abza? Tidak masyhur. Namun para sahabat mengetahui dia sahabat kecil. Maka Umar menanyakan, man huwa? Huwa min mawalina. Dia adalah dari bekas budak-budak kami. Maka Umar, di saat disebutkan kedudukan dunianya adalah bekas budak, dan bekas budak adalah perkara yang baik. Jika memang dibebaskan, kemudian tafaqquh fiddin, seperti Salim Maula Abi Hudzaifah, di awal dakwah dia dibebaskan. Dan begitupun Bilal ibn Rabah dibeli oleh Abi Bakar dan dibebaskan menjadi sahabat-sahabat yang agung. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Abza, bekas dari budak. Namun di sini Umar mengetahui kedudukan para sahabat sangat mulia, namun di sini dia hanya memandang dari segi bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Maka dikatakan, kalian menjadikan bupati dari Usfan ini dari bekas budak. Namun apa jawaban para sahabat yang mengangkatnya? Walakin ya Amirul Mukminin, huwa qari'ul Qur'an. Dia adalah orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Maknanya bukan menghafal semuanya atau semuanya, yang jelas membaca Al-Quran dengan baik, itu makna qari'ul Quran. Dengan sifatul huruf, tajwid dan qiraat yang ada. Kemudian setelah itu wa a'lamun nas fil faraid, dari ilmu fikih dan sebagainya. Maka Umar menyampaikan kepada mereka, telah benar Nabi kita bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka Allah mengangkat
derajat manusia yang tadinya tidak apa-apa bekas budak menjadi sekarang bupati daerah Usfan ini karena ilmunya, karena keikhlasannya kepada Allah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kembali kepada rawi di sini Abul Walid, maka dia dipuji oleh para ulama, bahkan Imam Ahmad mengatakan huwal yaum syekhul Islam, dan Abu Hatim mengatakan imamun faqih aqilun sabtun hafidun. Berkata Abu Zur'ah kana imaman fi zamanihi jalilan indan nas. Semua pujian dari para ulama. Siapa itu Abul Walid? Jika kita rujuk, dia alim ulama, bukan dari kelompok bangsawan, bukan dari orang-orang yang besar. Bapaknya adalah seorang presiden ataupun seorang gubernur dan sebagainya, tidak. Namun Allah tinggikan derajatnya karena ilmunya dan keikhlasannya. Kalau hanya sekedar ilmu namun tidak ikhlas, maka bisa berbahaya. Maka awas dari sekarang, kalian semangat menuntut ilmu ikhlas untuk Allah. Karena itu yang akan membuat kalian menjadi diberkahi ilmunya. Kemudian berkata haddatsana Hammam ibnu Yahya. Maka Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar, yang mana dia juga Al-Azdi, dan Al-Azdi adalah Al-Basri. Maka dua rawi ini dari Basrah. Dan kedudukan Hammam ibnu Yahya di tabaqah yang ketujuh. Berarti tabaqah yang ketujuh, tabaqah apa? Kibar tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam siapa? Imam Malik, dan juga Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, dan Waddah al-Yaskuri, dan Al-Auza'i, dan juga Sufyan al-Thawri. Maka mereka gembong-gembong ru'us dari tabaqah yang ketujuh. Maka Hammam adalah dari pemimpinnya itba'ut tabi'in. Di tabaqah yang ketujuh adalah gembongnya itba'ut tabi'in. Dan adapun dia dalam keadaan jarah wa ta'dil, maka dia adalah rawi yang siqah. Berkata Imam Ahmad, sabtun fi kullil masyayikh. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Kalimat sabtun maknanya sangat kuat. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, Hammam indi fi sidq misal ibni Abi Arubah. Bahwa Hammam bagiku bagaikan Ibnu Abi Arubah, dan Ibnu Abi Arubah adalah orang terkuat yang meriwayatkan dari Qatadah. Dan bahkan Abdullah ibnu Mubarak mengatakan sabtun fi Qatadah. Dia adalah rawi yang sangat kuat dari Qatadah, dan ini pendalilan bagi kita bahwa Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Sahih Al-Musnad tidak sembarangan. Maka dia melihat bahwa Hammam ibnu Yahya ibni Dinar, yang mana dia orang yang termasuk terkuat periwayatannya dari Qatadah, maka di sanad ini dia meriwayatkan dari Qatadah. Maka Syekh memilih hadis ini karena selain rawi-rawinya thiqah, juga ada rawi-rawi yang kuat periwayatannya dari gurunya. Maka Ibnul Mubarak mengatakan Hammam sabtun fi Qatadah, bahwa Hammam itu sangat kuat periwayatannya dari Qatadah. Dan berkata Ibnu Adi, wa ahaditsuhu mustaqimah an Qatadah. Maka hadis-hadis dia sangat lurus. Maksudnya sangat lurus, mustaqimah, sangat benar, sangat kuat di saat meriwayatkan dari Qatadah. Maka selesai dari Hammam, dan dia adalah Al-Basri. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah, dan Qatadah di sini gurunya yang paling kuat. Dan Qatadah sering kita lewati di Sahih Al-Bukhari bahwa dia adalah Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Maka dia adalah Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, dan As-Sadusi Al-Basri.
maka dia dari Basrah. Maka 3 rawi di sini semuanya dari Basrah. Maka hadis ini bisa katakan sanad ini musalsal bil basriyin. Dan begitu pun meriwayatkan atau Qatadah sudah sering kita ulang, dia seorang tabi'i yang buta dan dia hidup di tabaqah yang keempat. Berarti tabaqah yang keempat apa? Tabaqah as-saghir minat tabi'in. Dia tabaqah tabi'in yang kecil. Maka Qatadah hidup di zaman siapa? Hidup di zaman seperti Imam Az-Zuhri. Dan Qatadah dalam keadaan buta mata kepalanya, namun dibukakan mata hatinya. Maka dia ayat min ayatillah. Buta namun dibukakan mata hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Semua manusia bisa melihat dengan mata kepalanya. Namun sebagian manusia Allah ambil mata kepalanya. Dan jika dia bersabar, dia akan masuk surga. Ini janji Allah. Di hadis sudah pernah kita lewati. Hadis Anas fi Sahih Al-Bukhari. Idza akhadallah alal khalq habibataihi fa abdalahu bil jannah. Jika Allah mengambil dari 2 mata yang dicintai dari hambanya dan dia ridha, dia jadi buta, tidak bisa melihat dunia yang indah ini. Dia ridho karena Allah mengambil dariku. Ridho. Maka abdalahullahu bil jannah. Allah gantikan kekurangan yang ada pada dia itu dengan dimasukkan kepada surga. Namun Allah yang maha adil, masalah surga gampang di hari akhirat nanti. Namun dia di dunia bagaimana? Seperti Qatadah dan yang lainnya, maka Allah jadikan dia ayat min ayatillah. Maka Qatadah hidup di zaman dulu dan di zaman kita siapa? Imam Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Seorang yang buta. Dijadikan oleh pemerintah Saudiyah sebagai mufti. Bahkan dari Rais Kibar Al-Mufti. Dari pemimpin majelis ulama di sana. Dan jika antum melihat dia adalah orang yang buta. Dan begitu pun Syekh Saleh As-Suhaimi. Sama, orang yang buta. Dan Allah tinggikan derajatnya. Bahkan menjadi pandangannya itu lebih dari kita. Dan Ibnu Baz rahimahullah di saat hidup, maka dia adalah ayat min ayatillah. Jika antum mendengar fatwa-fatwa beliau ataupun tulisan yang dinukil dari fatwa-fatwa beliau dan dicetak ataupun mendengar dari MP3 beliau banyak sekali di YouTube dan yang lainnya, maka kalian akan mengetahui bahwa dia orang yang buta lebih pandangannya daripada orang yang melihat. Seperti sering kita sebutkan di saat dia mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di halaman sekian, mujalad sekian. Yang hadir orang baru di situ protes. Tidak ya Syekh, halaman sekian, mujalad sekian. Tidak, halaman sekian, mujalad sekian. Akhirnya dibawakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Ternyata ada di situ apa yang dia ucapkan. Dan adapun orang yang memprotes tadi, orang yang melihat. Maka orang yang melihat dengan orang yang buta, maka orang yang buta mengetahui bahwa hadis ini ada di halaman Sunan Abi Daud, halaman sekian, mujalad sekian. Maka kita orang yang melihat apakah hafal? Misalnya saya mau nanya, kitab Syekh Mukbil yang kita baca As-Sahih Musnad, halaman berapa? Indaki Abdurrahman, halaman berapa? Tahu? Hadis nomor berapa? Halaman berapa? Mujalad keberapa dari Sahih Al-Musnad? Tahu? Tidak tahu? Maka Syekh bin Baz tahu. Di hadis nomor sekian, halaman sekian, mujalad sekian. Maka ini adalah dari keutamaan sebagian manusia yang Allah ambil mata kepalanya dan digantikan dengan dibukakan mata hatinya. Maka dulu Qatadah bisa menjadi imam dikarenakan Allah menginginkan kebaikan darinya.
maka dia menghafal apa yang dia dengar. Maka disebutkan oleh para ulama, idza sami'a syai'an fa'alaqahu. Maka jika dia mendengar sesuatu, langsung dimasukkan kepada hatinya dan hafal. Maka di saat dia berguru kepada tidak tanggung-tanggung sahabat gurunya, duduk di majelis Anas, dan Qatadah min asbatin nas fi Anas. Dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas, padahal buta. Maka dia duduk di majelis Anas. Anas menyebutkan hadis qala Rasulullah dan seterusnya, dia hafal. Dan begitu pun di ilmu tafsir, disebutkan ucapan Allah di Al-Qur'an, tafsirnya demikian-demikian, dia hafal. Tidak mencatat. Karena dia menghafal di dalam hatinya. Maka oleh sebab itu disebutkan di tarikh, jika dia pergi keluar ke pasar, maka Qatadah menutup telinganya dengan kain. Agar apa? Agar semua ucapan yang ada di pasar tidak masuk memenuhi harddisknya. Harddisk intern. Nanti penuh harddisknya. 20.000, kentang sekilo 15.000, ayo 15.000 masih segar. Dihafal semua. Apalagi di zaman now, setiap toko menyalakan musik-musik. Maka dia akan mendengar musik-musik. Itu di zaman now. Di zaman dulu pun seperti itu. Maka inilah keutamaan Qatadah. Maka dia menjadi imam muhaddits dan imam ahlil qiraah, imam Al-Quran dan tafsir. Padahal orangnya buta. Dan di sini Syekh mengambil hadis dari riwayat Hammam ibnu Yahya bin Dinar dari Qatadah karena periwayatannya sangat kuat kepada Qatadah. Di sini sanadnya sangat tinggi. Lihat bagaimana Abu Daud. Yang Abu Daud merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Langsung meriwayatkan dari gurunya Abul Walid di Tabaqah yang ke-9. Dari Abul Walid meriwayatkan dari gurunya Hammam ibnu Yahya yang di Tabaqah ke-7. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah Tabaqah yang ke-4. Nah, dari sini saja sanadnya sudah ali. Padahal Abu Daud di bawah Imam Al-Bukhari. Dan ini pun bagaimana Syekh kami Mukbil memilih hadis tidak sembarangan di dalam kitabnya Sahih Al-Musnad. Bahwa hadis ini sahih karena sanadnya juga ali. Imam Abi Daud di bawah Imam Al-Bukhari. Bertemu dengan Qatadah hanya 3 atau hanya 2. Dari Abil Walid, kemudian dari Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar, kemudian ke Qatadah, padahal Qatadah hidup di zaman tabi'i kecil. Maka dari Qatadah di sini yang disayangkan sanadnya menjadi banyak. Qatadah meriwayatkan dari Yahya ibnu Ya'mur. Dan Yahya ibnu Ya'mur dia seorang tabi'i Tabaqah yang ke-3. Ini yang menyebabkan sanadnya menjadi banyak. Kalau misalnya Qatadah di sini meriwayatkan dari Anas, maka sanad Abu Daud ini sangat tinggi. Padahal dia muridnya Imam Al-Bukhari di bawah generasi Imam Al-Bukhari. Sampai kepada Anas misalnya dari Qatadah dari Anas hanya 4. Minarubaiyat 4 rawi. Namun di sini menjadi banyak. Kenapa? Karena ada Qatadah meriwayatkan dari Yahya ibnu Ya'mur dan Yahya ibnu Ya'mur hidup di Tabaqah yang ke-3 dari para tabi'in al-mutawassit yang hidup seperti di zaman Al-Hasan Al-Basri dan juga hidup di zaman Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Dan Yahya ibnu Ya'mur telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah dan An-Nasa'i, semuanya menyebutkan thiqah. Kemudian meriwayatkan dari rawi yang 2 sebelum datang kepada Ubay dan kemudian kepada Ubay. Maka siapa? Sulaiman ibnu Sardin al-Khuzai, dia seorang sahabi. Berarti sahabinya di sini ada 2. Maka Yahya ibnu Ya'mur meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Sard al-Khuzai dan dia tabi'i. Dan kemudian meriwayatkan dari Ubay, dia sahabi dan meriwayatkan dari Ubay juga seorang sahabi, Ubay ibnu Ka'ab. Maka di sini
banyak faedah yang kita ambil dari segi sanad barakallahu fikum, dan bagi ikhwah agar mengirim PDF barakallahu fik. Jadi orang-orang yang di luar sana yang belajar online itu bisa tahu karena ada PDF-nya. Coba dikirim PDF sekarang biar mereka yang di luar sana lebih mudah untuk mengambil faedah. Setiap kalian mengirim kajian, misalnya nanti dibuka Akidah Al-Wasithiyah, kirim PDF-nya. Terus sekarang Jami'us Sahih atau Sahihul Musnad, kirim PDF-nya. Dan pelajaran-pelajaran kita Sahih Al-Bukhari, kirim PDF-nya. Alhamdulillah, membantu saudara-saudara kita di sana untuk mendapatkan ilmu. Kembali kepada sanad, maka Yahya ibnu Ya'mur di sini dengan Qatadah sama-sama tabi'i. Maka faidah di sini di dalam sanad ini ada periwayatan qarin. Apa qarin? Orang yang hidup sezamannya. Qatadah kepada Yahya ibnu Ya'mur sama-sama tabi'i, hanya beda satu tabaqah. Kemudian seorang sahabat Al-Khuzai, Sulaiman ibnu Sardin, meriwayatkan dari Ubay, sama-sama sahabi meriwayatkan kepada sahabi yang lain. Maka ini menunjukkan dari periwayatan qarin. Apa itu periwayatan qarin? Periwayatan yang satu zaman. Lalu kita masuk kepada hadis, dan hadis ini barakallahu fikum berhubungan dengan ilmu qiraatil Quran yang kita pelajari setiap pagi tentang qiraah asyarah dari juz amma, yang sekarang pada hari-hari ini kita masuk kepada surat Al-Mutaffifin dari riwayat Wars An-Nafi'. Maka landasan dari ilmu qiraah diantaranya hadis Ubay ini. Kenapa hadis Ubay menceritakan tentang ilmu qiraah? Karena Ubay seorang sahabat yang paling kuat periwayatan Al-Quran, dan dari keutamaan beliau seperti hadis yang muttafaqun alaih, di mana di kitab ilmu kita lewati, di kitab ilmu pernah kita lewati, atau di kitab, banyak kitab yang kita pelajari, di mana Ubay dia menangis di saat Nabi mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaikal Qur'an." Wahai Ubay, Allah menyebutkan, wahai Muhammad, tasmi Quran kamu yang diturunkan Jibril kepadamu kepada Ubay. Maka Ubay tercengang dan mengatakan, Allah samani. Kita juga yang mendengar menangis. Apa kata Ubay dengan polos? Allah samani. Wahai Nabi Muhammad, Allah menyebut nama aku Ubay. Kamu mentasmi Quran ke Ubay? Naam, tentu wahai Ubay. Maka menangis Ubay. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam raya dan menciptakan dari Adam sampai manusia akhir zaman dan menciptakan api neraka dan surga, dan mengutus Nabi Muhammad menyebutkan nama seorang Ubay seperti aku. Kata Nabi, na'am, menangis. Kita pun mendengarnya merinding. Maka hadis-hadis Ubay kebanyakan berbicara tentang bagaimana penurunan wahyu dan bagaimana ilmu qiraah yang kita pelajari dari qiraah Wars An-Nafi', dari qiraah Hafs an Asim, dari qiraah Ya'qub Al-Hadrami, dari qiraah yang lainnya Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dan semua qurra al-ashirah, dari permasalahan hadis-hadis seperti yang akan kita pelajari ini. Maka berkata Nabi kepada Ubay, "Ya Ubay, inni ukritul Qur'ana." Wahai Ubay, aku sekarang sedang diturunkan wahyu oleh Jibril. Maka Ubay yang paling banyak mengetahui bagaimana Nabi di saat itu turun Al-Quran. Maka Ubay seperti spesialis pencatat Al-Quran dari Nabi di saat diturunkan oleh Jibril kepadanya. Maka dia berkata, "Ya Ubay,
ini ukritul Qur'an. Wahai Ubay, datang Jibril sekarang, aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Ukritu, maka dibacakan kepadaku Al-Qur'an. Dan antum tahu Nabi kita, Nabi yang tidak baca tulis. Dan ini adalah suatu mukjizah. Bagaimana orang tidak bisa baca tulis dan dia hafal. Dan dia bacakan kepada Ubay. Dan Ubay baru menulis. Karena dia orang yang membaca dan menulis. Dan dari sifat ini Allah menjaga agama ini. Kalau seandainya Nabi Muhammad jebolan university, profesor, doktor, dan seterusnya, maka orang tidak akan percaya kepada Al-Quran. Jika Muhammad orang yang jenius, lebih jenius misalnya dari yang mereka bangga-banggakan Albert Einstein, yang mana IP-nya 4,0 atau 5 dan seterusnya, maka orang tidak akan percaya kepada wahyu-wahyu yang datang dari Nabi. Karena dia orang cerdas. Maksudnya orang yang membaca dan menulis dan memikirkan, merumuskan. Maka para penulis kitab seperti kitab Mahabharata, para penulis kitab Weda, dan para penulis kitab-kitab yang sekarang dianut agamanya, mereka kebanyakan orang-orang cerdas. Orang-orang penulis dan seterusnya. Namun Nabi Muhammad tidak tahu menulis dan membaca, dan tidak ada keinginan ke arah situ karena memang dijaga oleh Allah agar tidak membaca dan menulis. Maka oleh sebab itu, orang-orang dari kufar yang masuk pura-pura kepada Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam, kuliah di negeri-negeri Arab dari fakultas agama, dan mereka masih dalam keadaan kafir, ingin mencari kesalahan di Al-Quran dan seterusnya, mereka tidak mampu. Karena Al-Quran memang kalamullah dan bukan karya Muhammad. Bahkan dulu penyair Arab, maka di Arab dulu orang-orang yang paling cerdas adalah para penyair. Maka mereka membuat syair-syair. Di saat turun Al-Quran kaget. Di mana Al-Quran diturunkan bukan seperti syair. Maka mereka para penyair mengatakan, ini bukan syair. Muhammad datang dari mana? Dia tidak bisa baca tulis. Maka di sini juga menjadikan pendalilan jika Nabi Muhammad penyair, maka semua orang sekarang akan ragu kepada Al-Quran karena dia menulis syair. Maka Nabi Muhammad bukan penyair. Maka kembali kepada hadis, wahai Ubay, aku sekarang diturunkan Al-Quran, datang Jibril kepadaku. Fakilali ala harfin au harfain. Ini dia poin pendalilan tentang kiroah yang kita pelajari. Maka di saat dikatakan kepada Ubay menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku akan menulis sekarang ala harfin au ala harfain. Apa makna harfin di sini? Nanti akan dibahas bahwa Al-Quran diturunkan sab'a ahruf. Diturunkan dengan 7 ahruf. Dan didefinisikan oleh para ulama makna 7 ahruf diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab. Maka semua Arab, namun mereka mempunyai dialek. Dialeknya Quraisy, bacaannya demikian. Dialeknya Bani Kinanah, demikian. Dialeknya Bani demikian, Bani demikian. Di Jaziratul Arab itu berbeda-beda. Maka di saat Nabi diturunkan oleh Jibril ayat Al-Quran, 1 ayat, meskipun panjang atau pendek, maka dia, Nabi Muhammad itu meminta kepada Jibril untuk diturunkan dengan ahruf, dengan dialek-dialek Arab yang ada pada zaman itu. Sehingga tidak dalam keadaan satu dialek, satu gaya bahasa. Maka di saat Nabi diturunkan oleh Jibril ayat, dikatakan oleh
Ubay yang mencatat. Fakilali, berkata Ubay kepadaku, ala harfin au harfin. Mau aku tulis dalam keadaan dua bahasa ataupun satu bahasa. Maksudnya dialek Arab. Yang pertama atau yang kedua. Faqalal malakul ladzi ma'i. Maka berkata malaikat yang menurunkan wahyu kepadaku, siapa? Jibril. Seperti di riwayat yang lain disebutkan namanya Jibril. Qala ala harfain. Di riwayat yang lain, qul ya Muhammad li sahibik ala harfain. Katakanlah kepada temanmu Ubay yang menulis ala harfain, dari dua dialek Arab. Maka ditulis oleh Ubay, contoh misalnya, wadduha walaili idza saja. Itu dialeknya yang masyhur sekarang Hafiz an Asim. Dari daerah Arab, dialek kelompok tertentu itu. Maka tulis lagi yang kedua, wadduha walaili idza saja. Ditulis yang kedua misalnya. Tulis lagi yang ketiga. Dialek yang lain apa? Wadduha walaili idza saja. Berarti ada 3 dialek. Ini maksudnya. Wadduha walaili idza saja. Wadduha walaili idza saja. Wadduha walaili idza saja. Semuanya sama. Semuanya bimakna wahid. Namun kok berbeda-beda? Inilah yang diinginkan dengan ahruf. Maaf. Kita contohkan bahasa kita misalnya. Mau kemana? Bahasa Indonesia yang ma'ruf. Orang Sunda, badai kamana? Maknanya sama. Sama-sama orang Indonesia. Orang awak mau kemana? Iya, begitu bang. Mau kemana? Taib. Benar katanya, kata orang-orang awak di sini. Iya benar ya. Taib. Orang Betawi, mana orang Betawi dari Depok? Usama. Mau kemana? Iya. Contohnya mau kemana? Mau kemana? Rekamana? Bahasa Sundanya kamana, kemano, kemane. Kayak wadduha, wadduhel, wadduhe. Ini untuk mencontohkan kepada kalian bahwa maknanya sama, tidak ada yang berbeda, namun dialek dari ucapan yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan ala sab'a ahrufin. Seperti nanti akan kita bahas di pelajaran ini. Atas berapa dialek? Kata Ubay, tulis 2 dialek. Kata Jibril, ala harfain. Fakilali ala harfain. Wahai Ubay, tulis 2 dialek. Au salasah, atau tambah lagi 3 dialek. Faqalal malakul ladzi ma'i qala ala salasah. Ya sudah Muhammad, tulis ala salasah seperti tadi yang kami sebutkan. Kemudian qultu ala salasah, aku tulis dengan salasah. Wadduha walaili idza saja, dan wadduha walaili idza saja, idza saja, dan wadduha walaili idza saja. Maka qiraah yang pertama dari Hafiz an Asim, yang kedua wadduha walaili idza saja dari Wars an Nafi', dan wadduha walaili idza saja qiraah Aduri anil Kisai misalnya. Hatta balagha sab'a ahruf. Sampai Ubay itu mencatat 7 dialek dalam satu ayat. Jadi kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Dari dialek Arab. Summa qala laisa minha ila safin kafin. Maka tidaklah dari dialek-dialek tadi itu syafin, mencukupkan dan mengobati dari perkara-perkara yang dibutuhkan. Seperti in qulta sami'an, aliman, azizan, hakiman. Maka seperti itu. Malam takhtam ayah adab bi rahmah au ayah rahmah bi adab. Maka ini yang dimaksudkan dengan qiraah ala sab'a ahrufin, yang mana dia itu lafaz-lafaznya hampir sama selama tidak ayat adab diganti dengan ayat rahmah, maka ini jelas bukan dari qiraah sab'a ahruf. Mengganti makna adab dengan rahmat, jelas bukan. Tetapi
Di sini seperti tadi kami sebutkan, dan contoh yang lain misalnya hal ata 'alal insan, qiraah Hafs an Asim. Kemudian qiraah Wars halata 'alal insan, halata. Dan qiraah ini qiraah Wars an Nafi'. Dan misalnya qiraah yang ketiga ala sab'a ahrufin tadi, ala salasati ahruf, qiraah yang ketiga misalnya Al-Kisai hal ate 'alal insan, maka 3. Hal ata 'alal insan, halate 'alal insan, hal ate 'alal insan, 'alal insan. Maka 3 qiraah di sini contoh. Dan banyak yang lain seperti di semua qiraah. Maka di dalam hadis yang agung ini menjadi pendalilan barakallahu fikum tentang permasalahan ilmu qiraah. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih telah mengeluarkan bab dan hadis yang agung sebagai pendalilan tentang masalah qiraah ini. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bab di dalam Sahihnya Unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Bab bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan 7 dialek Arab. Maka di sini Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya mengeluarkan hadis, 2 hadis. Pertama dari Ibni Abbas sebagai pendalilan bahwa Al-Quran diturunkan 7 dialek. Maka dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin. Maka di hadis Ibnu Abbas ini mendengar Ibnu Abbas dari Nabi, aqra'ani Jibrilu ala harfin, bahwa Jibril telah menurunkan kepadaku Al-Quran dengan 1 dialek. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'a ahrufin. Di saat Jibril menurunkan kepadaku dari 1 dialek kelompok Arab dari suku tertentu, aku menambahnya, meminta kepada Jibril, ya Jibril, sebutkan dialek yang lain. Misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah. Maka diturunkan ayat ini, minta lagi qiraah dari kelompok yang lain. Turunlah al-qari'ah, mal-qari'ah, misalnya seperti itu. Maka di sini dari hadis Ibnu Abbas ini faidahnya bahwa Nabi diturunkan oleh Jibril dalam 1 dialek. Fastaziduhu. Nabi Muhammad meminta, ya Jibril, ini dialek suku tertentu, minta suku yang lain. Diturunkan Al-Quran sama maknanya dan lafadznya namun beda dialek. Seperti tadi al-qari'atu mal-qari'ah menjadi al-qari'atu mal-qari'ah. Wadduha walaili idza saja menjadi wadduhe, menjadi wadduha, dan seterusnya dari misal yang kami sebutkan tadi untuk mendekatkan. Maka begitulah keadaan di dalam hadis Al-Bukhari di sini. Dan disebutkan oleh para ulama syarahnya. Kenapa Nabi Muhammad disebutkan falam azal astaziduhu? Silahkan bisa dibuka di Sahih Al-Bukhari. Bab Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek. Di hadis Ibnu Abbas sahih di Sahih Al-Bukhari. Kenapa Nabi disebutkan di sini falam azal astaziduhu? Dan aku di saat diturunkan 1 dialek Al-Quran meminta kepada Jibril, tolong wahai Jibril berikan dialek yang lain. Wa yaziduni, maka Jibril pun menurunkan dialek yang lain. Di sini disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi di hadis ini disebutkan meminta kepada Jibril agar diturunkan dialek-dialek sampai 7 dialek sab'a ahrufin. Kenapa? Ini adalah rahmat Nabi kita kepada umatnya. Di Arab saja lisan mereka berbeda. Kayak tadi mau kemana? Badai kamana? Mau kemana? Seperti itu. Dan antum telah mempelajari dengan kami beberapa qiraat. Masih ingat
dari qiraah Arab yang tidak bisa membaca An-Nas. Siapa? Qiraah siapa? Abu Amr. Maka kaidah di dalam Al-Quran, semua kalimat An-Nas di Al-Quran, di surat apa saja, surat An-Nas dan yang lainnya, maka sebagian qabilah tidak bisa menyebutkan An-Nas. Apa bisanya? An-Nis. Maka itu kenyataan. Sehingga di saat turun surat An-Nas, qiraah Hafs an Asim dan 9 qurra yang lain, baik Hafs an Asim, baik Wars an Nafi', baik Al-Kisai, baik Abu Hamzah Al-Kufi dan yang lainnya, kita nggak usah menyebutkan 9-nya panjang, yang jelas mereka membaca sama. Ul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Misalnya, maka sebagian qabilah tidak bisa menyebut An-Nas. Mereka Arab. Lalu bagaimana? Nabi meminta kepada Jibril, berikan atau tambahkan dari dialek yang lain. Kasihan, beberapa kelompok Arab tidak bisa membaca An-Nas. Mereka akan memaksakan diri. Lihat bagaimana rahmat Nabi kita. Maka Nabi kita Muhammad rahmat dalam permasalahan fikih. Berapa banyak dari hadis-hadis diberikan rukhsah bagi yang safar untuk sholat di qasr, bagi yang musafir untuk puasanya itu boleh berbuka, dan banyak lainnya dalam perkara fikih, sampai dijadikan kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, segala perkara yang menyulitkan untuk dimudahkan. Dan begitu pun dari segi qiraah. Banyak dari orang-orang Badu yang hidup di pedalaman Arab tidak bisa menyebutkan An-Nas. Maka turunlah ayat surat An-Nas dengan qiraah Abi Amr. Itu di zaman setelah Nabi masyhur dengan qiraah Abi Amr. Namun di zaman Nabi yang menurunkan dan dicatat. Maka dibaca bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seterusnya. Ini contoh bagaimana Nabi di hadis Ibnu Abbas, faqala li Jibril fastajiduni, maka mintalah wahai Jibril tambahan. Sebagian umat tidak bisa menyebutkan ini, tidak menyebutkan lafaz itu, diturunkan oleh Jibril. Paham sekarang kenapa terjadi qiraah asyarah dan seterusnya? Maka dari zaman Nabi itu semuanya. Bukan kita gaya-gayaan membaca qiraah seperti tadi. Dan untuk lebih gamblang lagi, Al-Fatihah misalnya. Sebagian qabilah tidak bisa menyebut Al-Alamin, Ad-Dhalin dari jamak mudzakkar salim. Tidak bisa. Lalu bagaimana? Harus ditambahi dengan ha as-saktah. Jadi Al-Alamin tidak bisa berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti di situ tidak bisa. Ini qabilah Arab yang ada di zaman Nabi. Lalu Nabi meminta kepada Jibril untuk diberikan kepada mereka yang tidak bisa menyebut ini. Dan masyhur sekarang dengan qiraah siapa? Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Dengan hak saktah. Semua yang jam'u mudzakkar salim ataupun mulhaq bi jam'i mudzakkar salim ditambah hak saktah, karena ini dulu dari Arab tidak bisa membaca itu. Lalu mereka membacanya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min ditambah nah. Itu sudah lahjah mereka. Nah, datang sendiri. Maka di saat di akhir ayat Al-Fatihah, waladhdallina. Sudah seperti itu sendiri, otomatis. Nah, cukup waladhdallin saja. Seperti qiraah Hafs dan yang lainnya. Waladhdallin. Maka mereka akan membaca waladhdallina. Kok ada nahnya? Memang seperti itu lisan kita. Sudah dijadikan seperti itu dari turun-temurun. Sebelum masuk Islam.
Maka di saat datang Al-Quran diberikan kepada kaum Arab, maka lahjah mereka yang ada dan susah ini akhirnya diberikan kemudahan. Maka dari rahmat Nabi adanya kiroah yang ada, karena Nabi meminta kepada Jibril. Disebutkan di hadis Ibnu Abbas, Aqra'ani Jibril ala harfin. Jibril menurunkan ayat dalam satu huruf saja, dalam satu dialek Arab tertentu. Maka bagaimana dengan dialek yang lain? Maka aku meminta kepada Jibril, wahai Jibril, turunkan ayat semakna dengan ini dengan dialek yang lain, karena mereka tidak bisa membaca An-Nas contohnya tadi, dan tidak bisa membaca Al-Alamin, harus Al-Alamina. Tidak bisa membaca waladhdallin, berhenti di situ, tidak, harus waladhdallina, otomatis. Dan juga misalnya tentang permasalahan domir hum, maka antum membaca Al-Fatihah misalnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Iya apa tidak? Yang antum hafal itu apa tidak? Qiraah Hafs an Asim. Maka dalam permasalahan Al-Fatihah juga Nabi mengetahui ada beberapa kelompok Arab, dan ini kami juga mempersaksikan waktu kami di Yaman, terutama di Ma'rib dan yang lainnya. Maka mereka tidak bisa menyebutkan lafaz-lafaz tertentu. Maka Nabi di sini diturunkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu qiraah yang kita hafal, hafasan Asim. Dan Nabi meminta kepada Jibril, sebagian qabilah tidak bisa membaca him. Maka turunlah yang sekarang ma'ruf, qiraah siapa yang dibaca hum? Main mikrofon ya akhi itu. Berikan mikrofon kepada yang lain yang hidup. Kalian mati. Maka di sini diturunkan qiraah untuk orang-orang yang membaca hum. Siapa hum? Yaqub al-Hadrami dan juga qiraah dari Al-Kufi ataupun Hamzah Al-Kufi. Maka mereka membaca dengan hum, tidak bisa membaca him. Dan bahkan kalimat sirat dengan sod, sirato, meskipun diulang-ulang kepada kabilah ini, mereka tidak mampu kecuali ziroto. Maka oleh sebab itu sering antum mendengar kita membaca qiraah Hamzah Al-Kufi, maka dia membaca ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Maka begitupun contoh yang lain. Di saat diturunkan siratal ladzina an'amta alaihim tadi, di sana ada kabilah tidak bisa membaca hum seperti Yaqub dan juga Hamzah Al-Kufi. Tapi di sini dia membaca dengan lafaz lain, apa? Himu, dengan didomahkan. Maka di sini turunlah qiraah untuk Arab yang lain dari qiraah Abu Ja'far dan juga qiraah Ibnu Katsir. Bagaimana mereka membaca? Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Tidak bisa membaca him, disukunkan. Tidak bisa membaca hum, disukunkan. Lalu himu, humu, seperti itu. Maka seperti ini qiraah benar. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin, dan seterusnya. Maka pahamlah sekarang antum kenapa Nabi mengatakan hatta intaha ila sab'a ahruf, sampai Al-Quran itu diturunkan sampai kepada 7 huruf, maksudnya 7 dialek Arab. Alhamdulillah, kopinya habis. Berarti pelajarannya hampir habis. Iya. Kalau ada kopi hangat lagi ya, kopi mana kopi sampai duha. Alhamdulillah kopinya habis, kita berarti mau selesai. Ini pendalilan tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari
Dan ada hadis lagi, dan setelah hadis ini insya Allah kita cukupkan untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran itu turun dengan kiroat-kiroat, dan kita menyadari sekarang bahwa ilmu kiroah ilmu yang agung. Sebagian orang-orang yang awam yang ada kekurangan, mereka sebagian mengecilkan ilmu kiroah. Alah, ngapain belajar ilmu kiroah? Pelajaran tafsir gitu kek. Ini ilmu kiroah alaihimu, alaihum, apa? Wadduhe, saje, al-qari'ih, dan sebagainya. Ini karena Allah membatasi ilmu yang ada padanya. Namun, kenapa harus menghina ilmu seperti ini? Maka kita bangga mengajarkan ilmu yang sangat jarang ini. Dan ilmu-ilmu qiraah seperti ini banyak dipegang di zaman now oleh orang-orang Al-Azhar di Mesir. Mereka mempunyai kekuatan ilmu ini. Orang-orang di Mesir. Kebanyakan ikhwanil muslimin, sufi. Maka kita ahlu sunnah seharusnya giat untuk mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini kebanyakan dipegang oleh orang-orang selain sunnah. Maka sengajalah kita mengajarkan ilmu-ilmu yang ada seperti qiraah. Untuk tujuannya menyebarkan ilmu yang agung ini. Dan kita sebagai ahli sunnah memberikan kepada kelompok ahli sunnah ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah ahli sunnah ada dari dai-dai ahli sunnah yang mengajari ilmu ini. Karena banyak dari ikhwah kita, dan ini masyhur, mereka membuka ilmu-ilmu qiraah ini mendatangkan dari Mesir. Syekh khusus diadakan seperti pelajaran khusus, mendapatkan syahadah ataupun sertifikat bersanad kepada Al-Kisai, bersanad kepada Wars An-Nafi', belajar ikut dengannya, bayar 22 hari 500.000 untuk mengikuti qiraat bersanad. Ternyata gurunya Halikul Lihyah datang dari Mesir, Al-Azhar, dan seterusnya. Itu banyak dari undangan-undangan yang ada di ma'had-ma'had. Dan begitu pun dibuka ma'had-ma'had mengajari khusus ini dalam keadaan offline ataupun online juga banyak. Maka kebanyakan bukan dari ahli sunnah. Maka kita bersyukur ahli sunnah ada mengajar offline di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i. Silahkan datang. Dan juga online bisa diikuti dengan pelajaran-pelajaran secara online. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menjadi bukti bahwa permasalahan Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi dalam berbagai qiraat karena Nabi ingin memudahkan kepada umatnya. Tadi di hadis Ibnu Abbas, Nabi meminta kepada Jibril turunkan dari ahruf yang lain, dari harfain, salah satu ahruf, untuk memudahkan kepada kabilah-kabilah yang tidak bisa membaca sirato, jadi zirato, tidak bisa membaca alaihim menjadi alaihum, menjadi alaihimu, tidak bisa membaca waladhdallin, mereka membaca hanya linah, ada haknya otomatis. Maka diturunkan seperti ini. Dan pendalilan yang lain, hadis dari Hisham bersama Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar sholat berjamaah dan dia mendengar Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam, yang mana kebetulan menjadi imam dan Umar menjadi makmum. Maka dibacalah surat Al-Furqan di saat Nabi masih hidup. Berkata Umar di Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, fasami'tu li qiraatihi, maka aku mendengar qiraah Hisham ibnu Hakim di dalam imam membaca surat Al-Furqan. Fa idza huwa yaqra ala harfin katsiratin. Maka dia membaca dari qiraah yang qiraah harfin katsiratin, maknanya bukan dari lahjah yang aku hafal dari Nabi. Maka fakitu usawiruhu fi shalah. Fatasabartu hatta salima. Maka Umar tidak sabar. Di saat dia mendengar ayat Al-Quran dibaca lain, dia tidak sabar. Menunggu sampai salam. Setelah salam aku perbuat apa dia. Baca Al-Quran lafadznya lain.
Maka disebutkan setelah selesai hatta salima, sampai dia salam, falababtuhu biridaihi, maka aku jadikan kerahnya itu diangkat, kemudian ditutupkan wajahnya dan kepalanya dengan bajunya itu. Lihat bagaimana Umar gemas waktu sholat membaca Hisham imamnya dan dia di belakang. Namun qiraahnya lain seperti tadi. Siroto dibaca ziroto. Yani dalam satu ayat ataupun bahkan dalam satu surat. Surat Al-Furqan di sini. Kayak tadi Al-Fatihah yang berbeda-beda. Waladhdallin waladhdallina siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam satu ayat berbeda-beda. Maka kata Umar, disebutkan di sini bahwa huwa yaqra fi harfin katsirah, dengan lahjah yang banyak yang aku tidak mengetahui dan mendengar dari Nabi lafaz-lafaz ini. Maka kata dia, fakitu usawiruhu fi shalah, maka aku ingin menahan dia saat aku sholat, tapi fatasabartu, maknanya aku bersabar sampai salam. Nanti kalau udah salam, awas. Itu maksudnya. Dan sahih, setelah salam, dia langsung datang kepada Hisham. Maka diangkat kerah bajunya, ditutupkan kepada wajahnya. Kemudian berkata, Sami'tuka taqra, aku mendengar ucapanmu ataupun qiraahmu. Maka dikatakan, aku dulu mendengar surat Al-Furqan dari Nabi. Maka dari mana kamu mendapatkan ini? Kata Hisham, aku mendengar dari Nabi. Kadzabta, kamu dusta. Lihat Umar bagaimana mendustakan dan menutup wajahnya dengan kerah bajunya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Nabi Muhammad telah memberikan kepadaku bacaan surat Al-Furqan ini bukan seperti yang kamu baca, tetapi aku dengar dengan qiraah yang lain. Fangtalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa Hisham dengan paksa oleh Umar kepada Nabi. Lihat, mau dilaporkan. Fakultu ini sami'tu hada yaqra'u bi surah Al-Furqan ala hurufin lam tukri'ini ha. Wahai Rasulullah, aku mendengar Hisham tadi menjadi imam membaca Al-Quran bukan dengan lahjah yang kamu baca. Ya bang, sedang belajar kita. Bentar lagi saya telepon ya. Maka di dalam hadis ini dia mengadu kepada Nabi bahwa orang ini Hisham membaca qiraah selain yang aku dengar dari kamu. Ya bang, sekarang lagi belajar, nanti saya telepon. Saya lagi mengajar di masjid. Bentar ya. Ya. Maka diadukan, ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Quran dengan lahjah yang bukan aku dengar dari kamu. Maka Nabi Muhammad SAW tabayyun. Semua perkara tabayyun. Tidak langsung hantam kromo. Kamu yang salah, kamu yang demikian, kamu yang demikian. Maka apa kata Nabi? Iqra ya Hisham. Coba baca wahai Hisham ayat yang tadi kamu baca surat Al-Furqan yang didengar dan kamu menjadi imam didengar oleh Umar sampai Umar ngamuk. Faqara'a alaihi al-qira'ah allati sami'tuhu. Maka aku membacakan qiraah yang Nabi dulu mengajarkannya, yang dihafal oleh Hisham dan tidak dihafal oleh Umar. Umar dari qiraah lahjah yang lain. Fasami'tuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat. Demikian wahai Umar dan demikian wahai Hisham, Al-Quran surat Al-Furqan seperti itu diturunkan. Summa qala iqra ya Umar. Sekarang gantian, baca kamu wahai Umar. Maka Umar pun membaca seperti yang didengar dari Nabi. Maka faqara'tu,
Umar yang meriwayatkan hadis ini, faqara'tu al-qira'ah allati aqra'ani. Maka aku membaca qira'ah surat Al-Furqan yang engkau menyebutkan kepadaku dan memperdengarkan kepadaku dan aku hafal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Maka benar wahai Umar seperti yang kamu baca. Demikian Al-Qur'an diturunkan. Kesimpulannya, bacaan Hisham benar, bacaan Umar benar. Lalu bagaimana? Nabi mengatakan, inna hadal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. Bahwa Al-Qur'an diturunkan dari dialek-dialek Arab yang berbeda-beda, maka silahkan di antara kalian untuk membaca dari dialek-dialek tersebut. Paham sekarang? Maka dari sini kita mengetahui dari hadis yang kita baca dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat diturunkan Al-Qur'an oleh Jibril, dia mengatakan kepada Ubay, "Ubay, catat." Maka Ubay menanyakan, "Ala harfin au harfain?" Dengan dua dialek atau satu dialek? Nabi melihat kepada Jibril. Jibril mengatakan dua dialek karena Jibril yang menurunkan. Maka akhirnya Nabi mengatakan dua dialek ayat ini. Kemudian di ayat yang kedua berkata lagi Ubay, "Ya Rasulullah, kamu sekarang menurunkan ayat ini yang kedua, ala harfin au ala ahrufin?" Kata Jibril, 3 harf, 3 dialek, dicatat 3 dialek yang berbeda. Paham tum? Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan dan sanadnya sahih dan telah kita sebutkan sanad-sanadnya. Maka apa sih faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini secara cepat? Pertama, iman kepada malaikat. Bahwa di dalam hadis ini disebutkan Nabi di saat diturunkan Al-Quran dia bertanya, "Wahai Jibril," atau "Wahai malaikat." Di riwayat Ubay ini tidak disebutkan Jibril, namun di hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan Jibril. Maka di sini iman kepada malaikat. Dan yang kedua, isbat sifat hadis di sini sifat untuk Allah, Sami'an, Aliman, Azizan, Hakiman. Dan yang paling penting dari hadis ini tentang permasalahan Al-Quran itu diturunkan sab'a ahruf. Dan ini yang menjadi landasan dasar pelajaran ilmu qiraah. Maka pelajaran ilmu qiraah pelajaran yang sangat agung karena itu adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Jibril dan Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Dan faidah yang terakhir, Nabi kita Nabi yang penuh rahmat kepada umatnya. Di saat antum melihat bagaimana rukhsah yang Nabi berikan, barang siapa yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri agar duduk, barang siapa yang tidak mampu duduk agar berbaring, barang siapa yang tidak mampu dalam keadaan bergerak-gerak dalam berbaring maka cukup imaan dengan menggoyang-goyangkan kepala saja, ruku sujud dengan kepala bagi mereka yang kena stroke dan sebagainya misalnya. Lihat rahmatnya Nabi. Dan juga selalu mengatakan orang-orang yang sholat berjamaah agar imam yukhaffif, meringankan. Karena di antara mereka ada yang butuh sesuatu, pingin ke WC ataupun pingin segera pulang, terutama kita sholat maghrib, kemudian isya ada pelajaran, maka sholat isya pengen cepat-cepat dan seterusnya. Maka Nabi selalu kepada para sahabatnya itu dan kepada umatnya meringankan. Begitupun dalam qiraah. Sebagian dari kaum muslimin dari Jaziratul Arab sendiri, apalagi kita ajam yang tidak bisa membaca bacaan Arab, maka dari Arab sendiri tidak ada yang bisa menyebutkan an-nas. Maka diturunkan qul a'udzu birabbin nas. Dan di antara kaum muslimin tidak bisa membaca dengan fathah, wadduha walaili idza saja, maka diturunkan dengan wadduha walaili idza saja. Dan juga dengan tahfif taklil wadduha walaili idza saja. Dan di antara mereka tidak ada yang bisa membaca al-qari'ah, tapi al-qari'ah. Dan ini ada. Dan kita ingat dulu waktu, dan ini penutup, waktu dulu di Yaman, kita benar-benar mempersaksikan ada orang-orang Badu yang sampai detik ini mereka hidup tidak bisa menyebutkan beberapa kalimat. Contohnya, dan ini wakil, kalimat nahnu yang bermakna kita.
Maka orang-orang Arab yang fushah mengatakan nahnu nuridu. Maka mereka tidak bisa mengatakan nahnu. Dan itu ada waqi'. Kita katakan nahnu. Nahna. Mereka dengan fathah. Nahna. Ataupun ihna. Jadi nahnu bermakna kita. Itu mereka nggak bisa menyebut nahnu. Ya akhi nahnu. Nahna. Bukan fathah. Nahnu. Ya akhi anak Arab. Nahna. Kamu yang orang Ajam, orang Indonesia. Aku yang orang Arab. Aku nyebut nahna. Udah. Nggak usah ngatur nahnu. Oh ya sudah. Bahkan di antara mereka. Bal nahnu nakul ihna. Ihna. Yani kami bukan nahnu tapi ihna. Ini menjadi dalil bahwa ucapan-ucapan Arab yang ada dari mereka lahjah. Memang seperti itu adanya. Sehingga domir-domir hum mereka tidak bisa membaca. Alaihim. Seperti yang kita baca Al-Fatihah. Bisanya alaihum. Dan bahkan tidak bisa disukunkan him dan hum. Bisanya disambung. Alaihimu. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.